Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pengucapan kata dalam bahasa Prancis, video ke-6 atau video terakhir. Akhirnya kita berada pada video terakhir pengucapan kata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menjelaskan pada video sebelumnya mengenai materi-materi kita terkait dengan pengucapan kata selain dari alfabet. Kali ini kita akan masuk ke bagian terakhir. Yang pertama mengenai pengucapan kombinasi huruf AN, UN, OM, ON, OM, dan ENT, dan bagaimana pengucapan kombinasi huruf ini dalam sebuah kata. Kemudian kita akan melihat mengenai huruf-huruf A, N, N, E atau an, en, on, am, om. Selanjutnya yang terakhir kita akan melihat huruf I dengan dua titik di atasnya. Saya nggak tahu ini huruf ini I apa namanya. Kemudian I juga yang kayak dengan topi, ini kalau nggak salah aksen sirkumfleks tanda ini. Dan kemudian ada beberapa pengucapan lainnya yang sepertinya ini masuk ke dalam pengetahuan tambahan atau juga bisa kita masukkan dalam kategori pengucapan yang khusus. Oke, mari kita lihat untuk yang pertama. AN, UN, UE, EM, ON, OM, ENT itu secara simpel kita dalam bahasa Indonesia itu mendekati bunyi ong. Sekali lagi di sini saya menulisnya ong cara pengucapan. Jadi yang di tengah ini yang berwarna hijau ini dengan kurung dalam kurung siku itu cara pengucapan yang paling mirip dalam bahasa Indonesia. Dalam pengucapan bahasa Indonesia. Saya ingin ulangi lagi, yang paling mirip bukan seperti ini. Oke. Karena ada beberapa pengucapan dalam bahasa Prancis itu yang tidak bisa dituliskan seperti halnya dalam bahasa Indonesia kecuali dengan menggunakan huruf-huruf atau tanda yang khusus yang telah disepakati secara internasional. Namun di sini saya tidak ingin menggunakan itu seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya hanya ingin menggunakannya seperti dalam bahasa Indonesia, tulisan dalam bahasa Indonesia. Cuma sekali lagi ini hanya yang paling mirip. Kita mulai dulu dengan yang AN. Misalnya di sini don, grand, pourtant, suivant. Don itu di dalam, grand itu besar, pourtant itu meskipun demikian, pourtant. Suivant itu berikutnya. Dalam bahasa Inggris itu next. Kalau dalam bahasa Prancis, suivant. Kemudian untuk EN itu misalnya aventure, examen, différence, sang. Aventure itu petualangan. Ini mirip-mirip dalam bahasa Inggris ya, adventure, tapi dalam bahasa Prancis aventure. Mon livre d'aventure, buku petualangku. Mon livre d'aventure. Examen, ini ujian. Exam dalam bahasa Inggris itu mirip dalam bahasa Prancis, examen. Différence itu perbedaan, sang itu rasa atau insting. Jadi ini mirip aja ya, dibaca ong. Kemudian untuk huruf kombinasi huruf E dan M itu juga ini antara huruf A sebenarnya, emporter, emprunter, semble, temps, waktu itu cuaca, temps itu waktu atau cuaca, semble merasa, emprunter, emporter. Emporter itu membawa, emprunter itu meminjam, tapi ini semble itu merasa, je me semble, saya merasa. Temps itu waktu atau dia juga berarti cuaca. Le temps waktu, le temps juga cuaca. Kemudian kalau on itu jelas, on, jadi ini bon, bouchon, on, émission. Bon itu baik, bon. Bouchon itu tutup botol, bouchon. On itu kita atau orang, on y va, ayo kita pergi. Kemudian émission itu siaran.
émission. Sama seperti dalam bahasa Inggris juga mirip, cuma pengucapan yang berbeda. Kemudian yang OM juga itu dia dibaca on compte, hitungan atau rekening. Jadi ini compte ini bisa berarti compte, itu bisa berarti nomor rekening kita, sur mon compte, atau compte itu hitungan. Ini dari kata benda dari hitungan yang kata kerjanya compte. Kemudian ombre itu bayangan, pompe, pompa, nom itu nama belakang, nama keluarga, prénom nama depan. Jadi di Prancis itu dikenal istilah nom et prénom. Jadi biasanya dalam suasana resmi itu kita menggunakan nom, tapi kalau untuk memanggil seseorang yang kita udah kenal itu kita memanggilnya dengan prénomnya. Kalau kita tidak kenal kita harus memanggilnya dengan nomnya. Jadi misalnya dosen saya namanya Raymond Lai. Jadi Raymond itu prénom, Lai itu nom atau nama keluarga. Biasanya prénom itu ditulis Raymond misalnya itu hanya huruf pertama yang huruf besar, tapi nom atau nama keluarga itu semuanya dalam bentuk huruf besar, majuskul. Jadi kalau kita belum kenal, kita jangan memanggilnya Raymond, tapi Monsieur Lai. Oke, kita kembali ke topik. Sekarang yang terakhir, ENT itu juga dia dibaca ong, tapi ini jelas dia agak ke dalam. Bukan vong, tapi le vent, angin. Client, klien. Content, senang. Moment, moment. Vent itu angin, client itu klien, content itu senang, moment itu momen. Jadi kalau dalam bahasa Prancis itu tips utamanya itu adalah kepercayaan diri yang tinggi dalam mengucapkannya. Jadi jangan ragu. Vent, client, content, moment. Untuk mencapai ke situ harus latihan. Karena biasanya itu kita susah mengucapkan sesuatu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita ragu ini pengucapannya bagaimana. Jadi oleh karena itu penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam berbahasa dengan cara sering-sering latihan. Oke, sama seperti dalam bidang yang lain ya. Di sini secara umum mirip pengucapannya ini ong, tapi tadi ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Misalnya emporter itu agak beda, emporter itu agak seperti ada a-nya. Tapi antara A dan O. Kemudian bon itu baik, bouchon, on, émission, compte, homme, ponte, nom, prénom. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ENT karena dia lebih di dalam, vent dan lebih keras, le vent. Karena ada pengucapan huruf lain yang in itu yang vin. Kalau vin itu anggur, tapi kalau angin vent, le vent. Kalau kita tidak memperhatikan aturan pengucapan, itu susah untuk mengerti apakah Anda sedang membicarakan tentang anggur, vin, atau Anda sedang membicarakan tentang angin, vent. Oke? Jadi di sini itulah pentingnya mengetahui konteks yang pertama, tapi juga penting untuk mengucapkannya dengan baik dalam arti menghormati aturan pengucapan, karena ada kata-kata yang pengucapannya mirip tapi berbeda tulisan dan berbeda arti. Ada juga di sini pengucapan yang benar harus ditekankan, sementara ada juga huruf yang pengucapannya sama persis walaupun dia berbeda tulisan, dan di sini yang perlu ditekankan adalah melihat konteks. Jadi itu dia. Saya ulang sekali lagi dalam bahasa Prancis, yang pertama kita harus lihat adalah konteksnya dulu. Yang kedua adalah cara pengucapannya. Oke, kita ulangi. Yang pertama, dans itu di dalam, dans la cuisine di dalam dapur, dans ma chambre di dalam kamarku. Grand besar, grand aventure petualangan yang besar atau petualangan yang hebat. Pourtant, meskipun demikian, pourtant suivant berikutnya. Aventure petualangan, examen ujian, différence perbedaan, sens rasa atau insting,
Emporter, membawa. Emprunter, meminjam. Semble, merasa. Temps, waktu atau cuaca. Bon, baik. Ini juga bisa berarti enak. C'est bon, enak sekali. Bouchon, tutup botol. On, kita atau orang. Émission, siaran. Compte, hitungan atau rekening. Compte. Ombre, bayangan. Pompe, pompa. Nom, nama belakang atau nama keluarga. Prénom, nama depan. Prénom. Vent, client. Content, moment. Vent, angin. Client, klien. Content, senang. Moment, momen. Oke, ini agak mudah karena mirip semuanya. Untuk memudahkan kalian, yang langkah pertama saya sarankan dimiripin saja on. Nanti lama-lama kalian sering-sering mendengar orang Prancis berbicara, baik secara langsung kalau ada native di sekitar Anda atau melalui film-film Prancis di YouTube banyak, dan lagu-lagu Prancis juga di YouTube banyak. Kalau mau lihat contoh yang paling dekat itu Anggun. Itu Anggun terkenal di Prancis dan terkenal di Indonesia. Carilah lagu-lagu Anggun tapi yang versi Prancis, jangan versi Indonesia juga bagus-bagus, tapi ada versi Prancisnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang an, en, on, am, om. Ini gampang karena ini dibaca an, ini dibaca en, ini dibaca on. Am dibaca om. Jadi kalau yang an, en, em, on, om, ent, in, un, itu yang kita pelajari sebelumnya, mereka ada pengucapan khusus. Tetapi kalau huruf n-nya atau m-nya double, itu kita baca an saja, n saja, on saja, am saja, om saja. Jadi mudah banget. Oke? Contohnya ano, ini cincin. Kemudian ane itu tahun. Kan itu tongkat, atau kan juga ada nama kota namanya kan. Pan itu rusak. On pan rusak, sedang rusak. Misalnya kalau ada alat-alat terus ditempelin on pan, itu artinya lagi rusak, tidak berfungsi. Kemudian citoyen, warga. Indonesian, wanita Indonesia. Kalau Indonesia itu laki-laki Indonesia. Ini agak kata sifat karena biasanya merujuk ke orang. Je suis Indonésien, saya seorang Indonesia. Elle Indonesienne, dia seorang wanita Indonesia. Moyenne, rata-rata. Rennes, itu warga kota Rennes. Jadi kalau kota Rennes itu warganya disebut Rennes. Kalau di Brest, tempat saya tinggal, warganya disebut Brestois. Kalau di Paris, itu warganya disebut Parisien, Les Parisiens. Orang Paris itu berbeda ya kehidupannya dengan orang-orang Prancis sekitarnya, karena mereka agak unik. Kemudian orang-orang di La Rochelle itu disebutnya La Rochelle. Jadi setiap kota itu warganya ada penyebutannya. Dan di sini Rennes itu untuk warga, sebutan orang-orang dari Rennes, dari kota Rennes. Actionner itu beraksi. Bon, bagus atau enak, enak. Kemudian donner, memberikan. Kemudian di sini contohnya personne, seseorang. Actionner, bon, donner, personne. Kemudian am dan om juga. Couramment, dengan lancar. Flamme, api. Gamme, jarak atau rentang. Suffisamment, itu dengan cukup. Suffisamment. Kalau akhiran ent, ini mong, couramment itu menunjukkan cara. Jadi ini kata keterangan cara. Couramment itu dengan lancar. Par français couramment, dia berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Suffisamment, dengan cukup. Accommodation, adaptasi atau penyesuaian diri atau akomodasi. Comme, itu seperti. Comme lui, seperti dia. La journée comme la nuit, di siang hari, demikian pula di malam hari. Jadi comme itu seperti. Kemudian homme itu laki-laki atau manusia. Kemudian komunisme,
komunisme. Année quand pan citoyen indonésien moyenne rene actionne bonne donne personne couramment flamme gamme suffisamment accommodation comme om komunisme. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir sekali. Akhirnya di slide yang terakhir kita mulai dulu dengan huruf I yang ada tanda titiknya 2. Ini artinya dia tetap dibaca I. Sebelumnya, pada video sebelumnya, huruf A dan I itu dia dibaca E. Kayak me. Yang jelas kalau nggak ada titik 2-nya atau nggak ada embel-embelnya di atas huruf I ini, maka dia kalau A dan I dia dibaca E. Tetapi ketika ada embel-embelnya huruf titiknya 2 atau ada topinya, maka dia tetap dibaca I. Contohnya ini bayonet. Jadi bukan bayonet tapi bayonet. I-nya tetap dibaca I. Sangkur. Anais. Anais ini nama orang ya, nama prénom, nama panggilan. Salah satu nama panggilan Prancis. Anais ini nama teman saya sebenarnya, tapi contoh yang bagus juga untuk huruf I ini. Jadi di sini bukan Anes, tapi Anais. Jadi benar-benar dia dibaca I. Bizarroid. Ini aneh, bizarroid. Kemudian ini juga mais, jagung. Ada juga yang sama tulisannya me tetapi, kan tetapi juga tulisannya M-A-I-S, cuma I-nya itu nggak ada tembel-tembelnya, jadi dia A-I dibaca E, me. Tapi kalau ini I-nya harus dibaca I menjadi mais, jagung. Jadi jagung dan tetapi walaupun tulisannya mirip jangan dibaca me juga ini untuk jagung, tapi mais. Nggak usah ragu, I dibaca I di sini, mais. Kemudian sama juga meteoroid, meteor itu. Oke, itu meteoroid. Jadi kalau OI itu sebenarnya aturan sebelumnya dibaca OA, tapi kalau I-nya ada embel-embelnya, baik itu titik 2 maupun topi maupun embel yang lain misalnya, itu dia tetap dibaca I sehingga tidak boleh dibaca OA di sini. Jadi bacanya OI, meteoroid. Bayonet, sangkur, anais, bizarroid, mais, meteoroid. Jadi itu ya, di sini jangan ragu ya, mais. Jadi bukan me, kata mais. Oke, yang terakhir yang ingin saya tambahkan di sini, misalnya huruf O itu dia dibaca agak tutoyer. Tutoyer itu misalnya kita kalau lagi ngobrol sama seseorang, kita tutoyer aja ya, maksudnya kita saling memanggil dengan tu aja, jangan vous. Jadi kalau udah akrab kita tutoyer aja, maksudnya memanggilnya dengan tu, kamu, bukan anda lagi. Kemudian vous voyez itu sebaliknya, kita memanggilnya dengan vous, anda, bukan kamu. Jadi di sini yang saya tekankan huruf O-nya agak kayak ada A-nya. Tutoyer, vous voyez, tutoyer, vous voyez. Kemudian ini juga kalau kata sifat itu dia mengikuti jenis gender kata benda yang dijelaskannya. Kalau kata bendanya itu maskulan, itu misalnya untuk warna itu kita menggunakannya brun, tapi kalau dia femina itu kita kata sifatnya ditambahin e sehingga bacanya pun berubah menjadi brun. Saya telah jelaskan pada video sebelumnya, kalau IN, UN itu dia diikuti vokal, maka dia dibaca bukan lagi kayak A atau O, tapi dia kembali ke bacaan seperti dalam bahasa Indonesia, brun. Premier, demikian juga ini ya, pertama. Premier, première. Jadi ini tergantung kata bendanya, ini kata-kata sifat semua. Kalau kata bendanya itu femina, maka dia ditambah e. Kemudian plus tard. Di sini kita bisa bilangnya plus kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau dia di dalam kalimat kita bisa di sini kita mengatakannya plus tard. Kemudian kalau dia berdiri sendiri kita bilang plus. Jadi tambah itu plus. Il n'y a plus. Tapi kalau dalam kalimat il n'y a plus itu ya tidak ada lagi.
plus tard itu kemudian. Kita nggak baca S-nya. Saya pernah tanya teman saya orang Prancis ya, kapan kita baca plus, kapan kita baca plus, dan dia mengatakan kalau itu tergantung kita sendiri. Kalau di dalam kalimat jelas dia nggak dibaca S-nya, plus tard, tapi kadang-kadang bisa kita bilang plus kalau dia berdiri sendiri atau kalau kita sedang membicarakan mengenai tambah-tambah mengenai jumlah. Kemudian ini juga contohnya chien, itu misalnya chien itu anjing, tapi kalau Shin itu Cina. Oh, di sini mungkin sekali di sini saya tidak mau atau saya sama sekali tidak menyamakan kedua kata ini dalam artinya. Di sini hanya saya ingin melihat perbedaan pengucapan saja. Kalau ada huruf in-nya itu dia diikuti huruf vokal lagi, dia dibaca jadi in, jadi shin. Sementara ini xia itu en, dia tetap mengikuti aturan sebelumnya. Jadi coba lihat di video ini, xia, shin. Animal, jadi di sini contohnya yang lain juga, an misalnya, an itu kalau dia diikuti langsung huruf vokal, dia dibaca animal, bukan animal tapi animal karena diikuti huruf vokal. Bukan sha tapi shin, bukan bohong tapi bohon. Yang bohong itu yang ini. Oke. Kemudian antonim sama juga ini. Kemudian minute itu menit, cuisine dapur. Oke, jadi bukan cuisine. Nah, ini n-nya diikuti huruf vokal lagi. Jadi cuisine dapur. Minute menit, bukan minute tapi minute. Antonim. Inilah pengucapan kata atau huruf, kombinasi huruf dalam bahasa Prancis yang biasanya tidak diajarkan dalam buku-buku. Saya nggak pernah melihat ini dalam buku-buku makanya saya membuatnya. Biasanya dalam tutorial-tutorial yang ada itu hanya alfabet tanpa mengajarkan pengucapan kombinasi huruf-huruf tertentu ketika dia masuk dalam suatu kata. Oke? Demikian untuk materi ini. Nanti kekurangan-kekurangannya kita bisa tambahkan pada video-video lainnya ke depannya nanti. Akhirnya selesai juga untuk pengucapan kata dalam bahasa Prancis. Mungkin ada yang lewat, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa tutupi dengan video-video di materi lainnya. Saya lega sekali karena video inilah yang materinya benar-benar kami buat dari nol sendiri, dengan mencari-cari sendiri kata-katanya dengan bantuan teman, terutama teman saya Daphne. Memakan waktu persiapan materinya itu lebih dari hampir setahun. Oke deh, itulah sedikit cerita di balik persiapan video khusus untuk pengucapan kata ini. Merci beaucoup sekali lagi de votre attention. À bientôt, j'espère. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.